Halo, selamat datang di bahasan kita kali ini. Gini deh, pernah nggak sih kepikiran gimana caranya iman kita itu bisa menjawab tantangan keberagaman yang ada di dunia modern ini? Nah, kali ini kita akan coba lihat multikulturalisme dari sudut pandang yang mungkin sedikit berbeda. Sebuah kerangka teologis yang bisa mengubah total cara kita memandang perbedaan. Coba deh, kita jujur-jujuran sebentar. Kalau kita ketemu sama budaya, keyakinan, atau cara hidup yang beda banget dari kita, reaksi pertama kita apa? Apa kita langsung melihatnya sebagai potensi konflik, semacam masalah yang harus diatasi, atau justru kita melihatnya sebagai anugerah, sebuah kekayaan yang bisa kita syukuri? Jawaban kita atas pertanyaan ini adalah inti dari semua pembahasan kita hari ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita bakal jalanin 5 poin utama ini. Pertama, kita lihat dulu dasar teologisnya. Kenapa sih keberagaman itu ada? Terus, kita lanjut ke tanggung jawab etis kita. Setelah itu, gimana penerapannya di masyarakat, cara kita berkomunikasi, dan terakhir, gimana iman bisa jadi kekuatan buat kebaikan bersama. Yuk, kita mulai. Oke, kita masuk bagian pertama, keberagaman sebagai desain ilahi. Di sini nih, kita bakal bangun fondasi dari semua argumen kita. Dasarnya adalah sebuah ide yang lumayan radikal, bahwa keberagaman di antara kita itu bukan kebetulan, tapi sebuah rencana yang disengaja. Jadi semua itu akarnya dari sini, dari keyakinan dasar kalau semua manusia tanpa terkecuali diciptakan menurut gambar Allah. Ini bukan cuma konsep abstrak ya. Artinya keberagaman kita, entah itu budaya, bahasa, suku, itu semua adalah bagian dari desainnya yang emang sengaja dibuat kaya dan berwarna-warni. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik, sekaligus jujur ya. Walaupun keberagaman itu baik, ada satu masalah besar, dosa. Konsep teologis ini bilang kalau dosa itu sudah merusak semua aspek ciptaan, termasuk budaya. Artinya apa? Nggak ada satupun budaya, mau itu mayoritas atau minoritas, yang sempurna. Semuanya punya kelemahan dan butuh perbaikan. Jadi nggak ada yang bisa merasa lebih hebat dari yang lain. Terus solusinya apa dong? Disinilah konsep penebusan itu jadi penting banget. Visi akhirnya itu bukan buat bikin semua orang jadi sama atau menyeragamkan budaya. Justru kebalikannya. Gambaran masa depan itu adalah sebuah komunitas yang tetap super beragam. Datang dari tiap bangsa, suku, dan bahasa. Tapi mereka semua bersatu dalam satu tujuan yang sama. Oke, kalau keberagaman itu emang rencananya dan tujuannya adalah persatuan, terus apa artinya buat kita sekarang? Nah, disinilah keyakinan menuntut adanya tindakan. Dari teologi, kita geser ke etika. Jadi keadilan dalam konteks ini tuh apa sih sebenarnya? Ini bukan soal maksa semua orang buat setuju satu sama lain, tapi lebih ke memastikan setiap individu itu dihargai martabatnya. Kenapa? Karena mereka semua membawa gambar Allah. Jadi fokusnya itu ke martabat, bukan keseragaman. Apalagi buat mereka yang seringkali tersisihkan. Dan panggilan ini tuh bukan sesuatu yang pasif. Kita nggak cuma diminta untuk jangan berbuat jahat. Ayat ini jelas-jelas memerintahkan kita untuk aktif mengusahakan keadilan, untuk membela yang tertindas. Ini adalah tugas yang proaktif, sebuah pekerjaan yang harus kita kerjakan. Tanggung jawab yang proaktif ini diperjelas lagi di sini. Panggilannya spesifik banget, jadilah suara bagi mereka yang suaranya nggak didengar, dan berdirilah untuk membela hak-hak mereka yang paling butuh bantuan. Inilah inti dari tanggung jawab etis kita di tengah masyarakat yang beragam. Sekarang kita coba lihat gimana prinsip-prinsip ini bisa diterapkan di masyarakat luas. Gimana sih caranya kita membangun masyarakat yang adil sekaligus beragam? Pertama-tama, kita harus sadar nih, tantangannya itu nggak gampang. Kita kan bedanya bukan cuma soal makanan atau baju ya. Kita hidup dalam kondisi yang disebut deep diversity, atau keragaman yang mendalam. Artinya, perbedaan kita ini menyangkut hal-hal paling fundamental dalam identitas kita. Keyakinan soal benar dan salah, tujuan hidup, dan apa yang paling kita hargai. Nah, buat ngadepin keragaman yang dalam ini, biasanya ada dua pendekatan yang beda banget. Di satu sisi, ada asimilasi. Ini kayak panci peleburan, yang nuntut kelompok minoritas buat ngelepasin identitas unik mereka. Di sisi lain, dan ini poin pentingnya, ada integrasi. Ini lebih kayak mozaik, di mana semua kelompok diundang buat ikut serta sebagai mitra yang setara dalam membangun kehidupan bersama, tanpa harus kehilangan jati diri mereka. Biar lebih kebayang soal integrasi, ada metafora yang kuat banget. Masyarakat itu ibarat sebuah tubuh. Coba bayangin deh, tubuh kan butuh mata, tangan, dan kaki. Semuanya beda, tapi semuanya sama-sama penting. Nggak ada yang lebih superior. Nah, masyarakat juga gitu. Butuh kontribusi unik dari setiap anggotanya, biar bisa berfungsi dengan sehat dan utuh. Oke, kalau kita semua ini beda tapi setara, terus gimana dong cara kita ngobrol satu sama lain? Bagian ini ngebahas soal dialog di tengah perbedaan yang begitu dalam.
Ada satu poin penting di sini. Gak ada yang namanya posisi netral. Setiap orang, mau itu yang religius atau sekuler, pasti datang dengan keyakinan dan asumsi dasarnya masing-masing. Kalau kita sadar akan hal ini, semua orang jadi punya pijakan yang setara untuk memulai sebuah dialog. Terus gimana caranya kita berdialog? Ayat ini ngasih resepnya, kita harus siap menjelaskan apa yang kita yakini, tapi kuncinya ada di cara penyampaiannya, harus dengan lemah lembut dan rasa hormat. Jadi kita bisa tetap teguh pada keyakinan kita, tapi santun dalam cara menyampaikannya. Nah, ini ngebawa kita ke bagian terakhir. Apa sih perannya iman di ruang publik? Apakah tujuannya untuk mendominasi, atau ada tujuan lain yang lebih besar? Di sini ada lagi nih metafora yang kuat banget. Iman itu seperti garam yang mencegah kebusukan moral dan ngasih rasa, dan juga seperti terang yang menyingkapkan kebenaran dan nunjukin jalan. Intinya apa? Iman itu nggak dimaksudkan untuk disimpan sendiri, tapi untuk memberi pengaruh positif yang nyata bagi seluruh masyarakat. Dan yang paling penting, tujuannya itu buat kebaikan semua orang. Perintahnya jelas, kita dipanggil untuk mengusahakan kesejahteraan kota tempat kita tinggal, bukan cuma kesejahteraan kelompok kita sendiri aja. Ini adalah panggilan untuk menjadi berkat bagi semua orang, apapun latar belakang mereka. Jadi kesimpulannya gimana? Dari perspektif yang kita bahas ini, multikulturalisme itu sama sekali bukan ancaman. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah arena, sebuah panggung yang sempurna buat kita mempraktekkan nilai-nilai iman yang paling dasar, yaitu kasih, keadilan, dan perdamaian. Dan kita tutup pembahasan ini dengan balik lagi ke visi yang di awal tadi. Visi akhir yang digambarkan adalah sebuah komunitas multikultural yang luar biasa indah, yang dipersatukan bukan karena mereka jadi sama, tapi justru karena keberagaman mereka disatukan oleh sebuah tujuan yang lebih tinggi. Nah, saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Setelah mendengar semua ini, apa artinya dalam kehidupan kita sehari-hari? Di kantor, di lingkungan sekitar, untuk benar-benar membangun sebuah meja di mana setiap orang dari latar belakang apapun merasa diterima dan punya tempat di situ. Terima kasih sudah menyimak.